Assalamualaikum, Mike. Semoga sehat selalu untuk rekan-rekan semua. Di video kali ini kita akan membahas masalah grojogan. Apakah kalian tahu yang namanya grojogan? Pada zaman dulu, grojogan itu tempat yang indah untuk kita bermain. Setiap hari, setiap saat bercandaria di grojogan. Tapi sekarang udah kayak gini keadaannya, udah nggak enak, udah dangkal, udah kotor, udah nggak enak banget dilihat mata. Sulit untuk membalikan ke masa-masa kecil kita. Udah tidak akan terulang. Coba lihat, airnya udah kayak gini, udah banyak sampah, di dasarnya juga udah banyak beling. Bahaya kalau kita mandi di grojogan saat ini, bisa gatal kulit, bisa kena beling. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih, berkah barokah buat semua, amin. Ya kadang-kadang bingung, zaman dulu kan itu nyebutnya grojogan. Kalau sekarang apa ya zaman sekarang? Saat itu tahun 72. Tahun 72 aku sekolah kelas 3 SD. Tahun 75 ya. Tahun 75. Setelah pulang sekolah nih sama teman-teman aku. Bahkan ada teman aku sekarang yang tinggalnya di Garut. Dia bilang, Nay, lu masih nggak mandi di grojogan? Zaman itu grojogan sebetulnya kalau sekarang itu apa gitu. Sampai sekarang pun teka-teki itu nggak terjawab. Namanya memang grojogan. Nah, ada sekitar 5 atau 6 orang yang saat itu dari sisi sebelah sini sampai ke sana itu peluk-pelukan, gini tangannya, terus karena airnya itu kan curam ke bawah gitu, serut gitu, sambil teriak-teriak, kadang-kadang nyanyi balonku, kadang masih ingat pas saat itu, kadang-kadang ya kalau zaman sekarang mungkin lagunya dangdut, kalau dulu enggak, lagu anak-anak semua. Sampai sekarang pun beberapa lagu yang saya hafal tuh masih bisa. Satu contoh, Mas Pelangi-Pelangi gitu ya. Kayaknya masa lalu itu indah banget untuk dikenang. Sayangnya sekarang kalau mandi, tapi yang anehnya loh, yang saya ingat ini, tapi yang anehnya, gini, kok rasa itu nggak ada gitu. Aku kan wanita, iya bilangnya wanita, dulu menyebutnya perempuan, sekarang kan cewek, wanita. Hanya menggunakan sidik. Coba kalau sekarang mandi seperti itu, wow, aduh, nggak bisa ngebayangin. Ini pakai sidik, pakai segitiga pengaman doang. Iya itu sidik namanya. Udah diganti emang. Emang mau tahu itu sidik apa? Ya, itu celana dalam tok itu. Kalau sekarang, wow. Celana sidiknya pakai karet gitu. Pinggirnya diikat kiri Iya, kanan, karet. tahu nggak? Karet gelang. Karet gelang, Kan udah buntelan konduktif. ke dalemin. Itu rasa malu saat itu nggak ada. Ya karena memang kebiasaan tradisional orang-orang situ itu seperti itu. Tapi ada lagi loh, satu lagi yang buat kenangan. Kadang-kadang lari dari jembatan itu ke arah Kalimalang sama rombongan tuh teman-teman pulang sekolah. Tapi kadang-kadang pulangnya langsung disabet sama Lidi sama Bu apa aku. Galaknya luar biasa. Malu katanya perempuan seperti itu. Nah, rasa malu kan aku bukan yang nggak punya rasa malu dan bukan bulat malunya udah putus. Memang kebiasaan semua rata-rata laki-laki dan perempuan seperti itu hanya menggunakan sidik, serut bareng-bareng dari atas turun ke bawah. Pakai kain sarung diikat. Nah, buat balonnya. yang lucu lagi nih, kalau kita di atas jembatan itu kan ada tangan-tangannya tuh. Kita lompat pakai kain sarungnya diikat di atas sambil nyanyi gini nih. Aku masih inget tuh. Hatiku nenteti numpak ke mobil sedannya injotan di kolong jembatan. Oh iya, langsung blek. Itu keseruan saya waktu itu. Mungkin sekarang anak cucu saya nggak ada yang seperti saya dulu, karena sekarang mah kan udah ada kolam renang, banyak dah, ada waterboom segala macam.
mudah-mudahan pengalaman saya ini buat teman-teman seusia saya yang saat ini usianya hampir mencapai 63 tahun, mudah-mudahan mempunyai kenangan tersendiri. Ada lagi. Jangan batin dulu Pak. Soalnya apa? Kita habis berenang nyari laya. Oh, dia nggak tahu mungkin kalau laya. Laya macam kijing. Nah, kalau kijing Laya jam dulu namanya. Terus yang dibuat main bola bekel apa tuh? Yang putih, warnanya putih. Yang buat main bola bekel. Karet. Kerang. Dulu mah gak ada kerang. Nah, terus langsung habis nyari, habis mandi nih, kita masak sendiri pakai kaleng susu di tanah gitu tuh ya, dianin batu. Nah, terus dimasak cuma bumbunya garam doang. Sama itu lagi satu lagi Nay. Kalau Tapi kita- alhamdulillah sama tidak satu begitu. lagi kita mandi kali. Rambut panjang nyari udang cablok mentah-mentah. Itu. Dulu tuh udang Cablok, mentah. mentah-mentah. Aduh, enaknya luar biasa, ada rasa Rambut manis. panjang, udang, panjangin rambut gua. Dia akan datang, pasti dimakan. Nah, kalau sekarang makan orang Korea, orang Jepang yang doyan mentah. Tapi orang Indonesia kebanyakan nggak ada kayaknya. Makan udang mentah, siput gitu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini saya coba sekilas info masalah Glodogan. Glodogan yang terletak di Kampung Jati Baru. Tahun pembuatannya sekitar 1966. Pada saat itu saya juga belum lahir. Glodogan ya mungkin orang-orang mana ya terutama orang luar nggak ngerti apa yang namanya glodogan. Glodogan itu adalah jembatan yang mana di bawahnya dialiri air sungai atau kali, bisa juga disebut tersier. Pada zaman itu sekitar tahun 80 sekian lah, di atas 80 sekian, saya beserta teman-teman kecil saya sering mandi di sana ya, sambil nyari layak atau kicing atau juga udang. Layak tuh mungkin jarang yang tahu ya, yang memang sekarang hampir punah. Kalau untuk di Kabupaten Bekasi sudah hampir tidak ada. Layak itu sejenis kerang, bentuknya memang mirip kerang, cuma dia lebih kecil. Kalau sekarang dicari itu bagus buat orang penyakit diabetes. Glodogan ya memang dulu tempat banyak orang juga nongkrong di sana, ya mandi, bahkan ya tempat ngobrol juga di jembatannya. Karena memang pada saat itu kali pun belum tercemar, bawahnya juga masih ada pasir. Dan di sana juga kalau musim penghujan, yang ke bawahnya tuh tanggulnya tuh bisa buat main prosa, dan karena agak tinggi. Karena kalau musim hujan kan tanahnya tidak begitu keras, jadi kita bisa buat main prosotan. Karena pada zaman itu tidak ada yang namanya pemandian kolam renang seperti itu, tidak ada. Ya kalau anak-anak sekarang mungkin lebih modern ya, kolam renang banyak di mana-mana. Kalau zaman saya tuh nggak ada yang namanya kolam renang. Ya sekitaran SD lah, tahun 80 lebih itu. 80 lebih SD,
banyak bermain. Ya Padil Kuping, almarhum Kule, Amai, Anan, banyak lah. Mungkin saya nggak bisa sebutin satu persatunya. Ya kadang tempat itu pun dari mana-mana banyak yang mandi di sana. Ada dari daerah Mekarsari, depan Pasar Tambun dulu. Ada juga dari Kampung Pabrik, dari Buaran. Ya banyak juga teman-teman yang pengen mandi di sana. Karena pada saat itu mandi di kali itu udah satu rutinitas. Kalau kita mandi di sana kayaknya kebahagiaan pada zaman itu, pada anak-anak zaman itu ya hiburan yang murah meriah. Setelah habis mandi itu jajan di warung tuh. Ya entah es, entah jajanan ringan. Mungkin anak-anak sekarang mah jarang mau mandi di kali. Karena memang airnya juga keruh, berlumpur, dan dangkal. Ya kalau dulu sih enggak, masih alami, belum terkena limbah. Dan kali itu pun buat pengairan sawah. Kalau sekarang kan sawah sudah hampir tidak ada yang dilintasi saluran tersebut. Ya kadang yang tua juga, yang sudah remaja, ada juga yang mandi di sana pada saat itu, pada zaman itu. Ya bahkan kalau Idul Kurban juga banyak yang ngebersihin daleman jeroan sapi maupun kambing. Sampai saat ini pun masih ada yang bersihin di sana. Ya pokoknya banyaklah menyimpan 1000 kenangan, baik yang enak maupun yang gak enak, di tempat mandi di Glojogan itu. Ya semua mungkin seusia saya, bahkan di bawah saya pun mereka seakan-akan kangen di Glojogan itu. Ya karena tempat itu sangat, ya apa ya, sangat ya dirindukan lah sampai saat ini. Cuma kalau sekarang kan kalau mandi situ udah nggak layak buat tempat mandi, karena lumpurnya sudah banyak, airnya juga sudah nggak bagus lah buat mandi karena udah tercemar. Ya sampai saat ini pun Glojogan itu masih ada, walaupun bentuk bangunannya sudah berubah dari jembatannya. Sekarang juga udah rame di situ. Sekarang sudah ada tukang kembang, depannya pun showroom. Kalau dulu kita ngelihatnya kiri kanan sawah, jalannya pun tidak sebagus sekarang, masih jalan tanah. Mungkin sekilas info itu aja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glojogan tempat gua mandi kali dulu waktu kecil. Airnya emang bening banget, airnya jernih banget. Belajar berenang tuh dari seberang kiri ke seberang kanan. Nah kalau nggak bisa berenang, kita kedorong air deh tuh, dorong air.
ke arah yang lebih cetek. Itu inget banget dulu kalau mandi grojogan, muatan pulang sore, dari pagi mandi grojogan sampai pulang sore. Nah kalau ngaji di Jati Baru tetapnya pelajaran hari Sabtu doang, soalnya pelajarannya hari Sabtu ngepel, dari rumah bawa ember sama sapu, marah main prosodan, siram batu air dari atas bawah, melarat juga dari yang kata musim kering ya. Kalau sekarang udah nggak bakal bisa lo mandi di grojogan, soalnya airnya udah perlu banget, terus udah cetek banget, banyak banget beling di bawahnya. Pokoknya nggak bakal bisa kalau zaman sekarang, airnya bikin gatel. Kalau dulu enak banget bening banget, kalau sekarang bisa bikin gatel airnya, sulit. Udah nggak akan terulang masa-masa itu. Kangen banget sama mandi kali grojogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait grojogan ya, kali irigasi Jalan Kiai Bakar itu memang tempat anak-anak pada mandi, mau sekolah, pulang sekolah, itu pada mandi di situ, grojogan, jembatan Jati Baru lah. Bukan anak-anak sekolah tapi anak-anak madrasah ada tuh, ngajian Raudatul Muta'alimin. Itu pulang ngaji, mandi di kali itu, di grojogan. Udah main lepas baju, udah telanjang udah pada telanjang, iya. Udah nggak kagak hidup lah, ya udah telanjang begitu kan ya. Kira-kira tahun 80-an lah ya, 80 ke atas itu, tahun 80-an. Terus sedang lagi ngaji di madrasah itu. Ngaji di madrasah Raudatul Muta'alimin, nah itu pada mandi di grojogan, banyak main prosodan juga tuh. Banyak prosodan itu. Iya. Ada main prosodan. Apa Bu RT? Kan ada cerita Jelani itu mandi di grojogan, main prosodan gue tabrak motor dan makanya giginya ompong. Malah disebut JO di Jelani ompong JO. Nah itu ada Kentut. apa di situ di grojogan ya. Ada kenangan yang nggak bisa dilupakan dah itu, udah nggak bisa disebutkan. Oke. Sekitar tahun 70-an ya, saya kan ngaji di Madrasah Raudatul Muta'alimin. Gurunya waktu itu almarhum Haji Satiri bin Haji Banjar. Pas pulang ngaji, kita sepakat bertiga tuh, saya, si Weli, sama si Supri, Cangkonda, mau mandi di grojogan. Kemudian kita mandi, buka baju, buka celana. Tiap hari karena masih kecil ya, kita pakai celana dalam aja mungkin. Itu kita lompat ya dari atas jembatan langsung ke grojogan. Mereka sih waktu itu si Supri sama si Lili bisa berenang ya, sedangkan saya nggak bisa berenang. Pas lompat tuh ternyata di situ kan di grojogan tuh ada perputaran gitu ya, muter terus air di situ ya. Saya mengalami itu, berputar terus tuh badan saya sampai kurang lebih 5 kali berputar ya. Aduh, terasa udah mual, masuk air loh. Kalau Allah nggak kasih kesempatan hidup, mungkin saya udah mati saat itu ya. Ya saya ternyata terlempar di tempat yang cetek, dangkal. Nah itu bisa selamat. Akhirnya
saya dipapa sama temen ya ke atas, naik di atas, dibawa ke atas tempat yang lebih aman ya. Alhamdulillah, puji syukur ya, saya selamat. Itulah pengalaman saat mandi di Grojogan Jati Baru. Mandi di Grojogan itu tiap sore dulu. Ya dulu zaman SD. Tiap sore apalagi kalau habis main bola, hujan-hujan belepotan itu wajib mandi di Grojogan. Ya, tahun 85-an dah, zaman SD. Ya segituan anak saya belum lahir. Soalnya bini saya belum demen sama saya waktu itu. Dulu mah disebutnya kali kecil. Sebab ada yang kali lebih gede, ada kali yang lebih gede, kali Malang. Mandi di Grojogan juga nggak semuanya berani. Ya kalau yang masih takut ke bawah air Grojogan, paling nonton doang, mandinya di pinggiran. Kalau yang udah sakti mah naik ke ke jembatan, dia lompat. Kalau sakti itu. Ya kalau yang belum berani mah nonton di pinggiran, kalau enggak mandinya di Jeramba Bu Ani. Di situ doang beraninya. Bening dulu mah airnya, pasir aja kelihatan. Kalau yang udah sakti lagi, kali Malang mandinya. Ya biasa, yang belum sakti mah nonton doang. Dulu mah jalannya masih tanah, kalau hujan licin. Ya, nah ngidulan dikit itu di dekat madrasah Pak Haji Satiri ada prosodan itu. Udah paling resep, giliran ngaji disuruh ngepel, udah paling resep main prosodan. Ya, itu sejarah kali Grojogan atau kali kecil. Ya. Pokoknya banyak kenangan dah. Ya. Kalau sejarahnya Grojogan Ranggon yang berdekatan dengan Jati Baru, itu ada dua jenis Grojogan. Pertama Grojogan yang saluran Kali Malang, kedua saluran kecil yang di kolong. Kalau Grojogan Kali Malang yang kecil, saluran kecil itu tempat semua anak-anak kecil belajar berenang. Kenapa dia belajar berenang situ? Tempatnya nggak membahayakan. Walaupun bisa ditulungin sama dedengkotnya. Dulu zaman saya kecil dedengkotnya Parman. Dia yang bikin semua orang-orang Ranggon pada berani. Nggak ada istilah mati kelelep, sebab diliatin sampai dia pelenger. Semua dari mulai Mandor Agung, Ipung, si Senep, dan yang lainnya dah, macam si Ugay, semua di situ. Semua di situ bisa berenang di situ rata-rata. Setelah bisa di situ dilemparin ke Kali Malang yang wawasannya lebih luas. Pertama lompat Grojogan 1, Grojogan 2, Grojogan 3. Kalau udah sampai ketiga disuruh nyebrang. Semua ditulungin, nggak ada yang dibiarin begitu aja, ditongkrongin sama yang namanya Parman. Mungkin Parman sekarang udah almarhum. Kalau hitungan pelatih, dia pelatih internasional, semua orang pada bisa berenang. Kalau Grojogan yang di bawah kali saluran, itu saluran paling membahayakan. Nggak semua orang berani turun ke situ. Nggak ada yang berani. Satu angker, kedua katanya banyak ulernya. Tetapi kenyataannya setelah saya pribadi turun ke situ, itu pun dipaksa. Yang pertama sama Baba Ayat, sama Bang Kisan, ngejala di kolong. Emang ikannya nggak ketulungan, ada banyaknya di situ tuh. Nah, yang bikin saya berani itu Baba Ayat sama Ngkong Kisan. Dia pakar ngejala. Yang namanya ngejala di daerah sini, yang angker, udah nggak ada yang berani kecuali orang dua itu. Seangker kayak apapun dia mah berani. Saya sering diajak, sebab saya orangnya mauan. Disuruh megang ikan tuh apa, bronjong, korang kalau kata dulu, korang namanya. Itu ikan penuh terus. Yang ditakutin sama warga sekitar, sama orang dua ini nggak ditakutin. Dia itu kalau dapet korang penuh, ikan merek apa aja ada, kecuali ikan lumba-lumba nggak ada.
zaman saya kecil, kelas 1, kelas 2 SD, itu mandi nggak pernah di rumah, di kali saluran. Itu mandi pakai sabun nggak bakal gatel karena masih alami, belum ada pencemaran. Kalau sekarang mandi di kali saluran nggak pakai sabun, pulang gudik. Kalau zaman dulu nggak, pasti rata-rata mandinya di kali, karena semua rata-rata sumurnya sumur kerek, sumur timba. Zamannya dulu dari ujung Kalimalang sampai pasar jalanan masih tanah. Kalau sekarang udah nggak ada yang namanya jalan. Kali pun bening, kita mandi dari pagi sampai sore juga nggak bakal gatel, biasa-biasa aja. Kan sekolahnya rata-rata SD 5 sama SD 1, SD 2. Sekolah itu nggak ada yang naik ojek, nggak ada yang naik mobil, jalan kaki. Udah biasa jarak segitu. Bahkan ada yang lebih jauh lagi dari Buaran, dari Jati Baru, lebih jauh lagi ada. Semua jalan, nggak ada yang punya motor. Kalau sekarang orang-orang sekarang udah cengeng. Timbang deket aja naik motor, naik ojek, dulu nggak, jalan rata. Orang kaya, orang miskin sama jalan. Nah, kalau untuk sekarang ini, kali saluran dari Kalimalang sampai ke ujung laut, udah nggak jelas, sumurnya tebal, udah nggak ada yang bersihin. Pemerintah pun udah nggak mikirin kali saluran. Sekarang yang dipikirin memperbanyak untuk memperkaya diri sendiri. Makanya untuk yang Ranggon ini warisan tahun 90-an. Mungkin nanti kalau udah dibangun entah Ranggon pindah kemana. Mungkin di pojokan sini. Kalau sekarang masih Ranggon. Kalau dulu belum ada Ranggonnya, di mana aja bikin. Dulu tempat ini serem, dalam banget, tinggi banget, banyak ikannya. Tapi air kenceng banget, lubangnya juga besar. Coba sekarang lihat tuh, air udah kayak gitu, hitam lagi airnya, nggak sejernih yang dulu. Ikan-ikan juga pergi pada kemana tuh, karena nggak bisa disentuh oleh kita. Jalanannya ribet banget. Kalau dulu kan kita bisa di bawah nyari-nyari ikan sambil mancing pakai jala, pakai tanggok, digogoh. Kalau sekarang udah nggak bisa, airnya kecil, kayaknya juga berbusa, bau. Ikan-ikan udah jarang, bahkan tidak ada. Dulu mah lindung juga banyak, lindung, ula juga ada. Lihat keadaannya. Ini namanya gorong-gorong. Gorong-gorong itu dulu tempat paling angker, tempat nyari ikan yang ikannya banyak. Kalau sekarang udah nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pengalaman apa waktu mandi di Grojogan? pengalamannya belajar ilmu, pengalaman mandi Grojogan itu jam 12 malam. Ya dulu mau Grojogan Jati Baru lah, airnya kenceng itu Mai, apalagi kalau lagi dibanjirin tuh kayak ulokannya kayak jauh banget. Nah iya, ada zaman gua kayak segede si Ajmi itu. Kalau niba tuh dari anu itu tuh, dari apa gawangan atas itu, pegangan itu nganu itu. Biasa kita lompat bisa nyampe sono kan udah hebat bener, udah dulu mah itu. Iya mantap. Lah kalau yang ukuran kagak bisa malah sering pelep di Grojogan itu. Lah lain apa itu benang jago di zaman bocah ge. Makanya kalau pengen bisa berenang makan udang mentah, ada tahu nggak? Iya. Iya. Makan udang mentah, jadi bisa berenang sampai sekarang ya. Nah, kalau jauh dulu jauh udah pengen bisa berenang apa? Makan udang mentah. Ya udah, mantap. Waktu itu saya mandi di Grojogan, belajar jumpalitan. Waktu itu pas jumpalitan itu saya kena batu sampai kepala saya sampai ocor-ocoran darah itu. Nah waktu itu dah saya agak jarang mandi di Grojogan, itu paling seminggu bisa 2 kali atau 1 kali, udah kayak begitu.
waktu itu tahun sekitar 70-an lah, 70-an lah waktu itu. Nah udah waktu itu ya udah saya agak jarang-jarang deh tuh mandi di Grojogan tuh. Jadi kayak saya jadi kayak apa? Apok apa gimana gitu ya. Ya udah gitu aja. Baik, sebelumnya saya mau cerita tentang Grojogan. Grojogan itu sebuah kali kecil. Di situ ada jembatan di mana mungkin seluruh orang Tambun Selatan, khususnya wilayah Setiadharma, pernah mandi di situ pada masa kecil. Mungkin saat ini juga masih ada yang mandi. Cuma saat ini sudah penuh lumpur, kotor, airnya juga nggak jernih. Dulu di tahun 89 saya pernah mandi di situ. Waktu itu saya mungkin SD, belum bisa berenang karena saking tertariknya melihat air yang jernih, putaran air, bening, lihat teman-teman pada berenang tertarik. Pada saat tertarik itu saya tanpa sadar nafsu lompat nyebur di situ. Ternyata saya nggak bisa berenang dan di situ saya kalau itu kelap. Nah di situ ada teman saya yang namanya Yana, dia yang nolong saya, yang bantu menyelamatkan saya. Mungkin berkat jasa dia sampai saat ini saya ingat jasa dia, dan sekarang dia tinggal di Bogor. Dan ya mungkin itu aja cerita tentang Grojogan. Ya mungkin semua punya cerita tentang Grojogan bagi anak lelaki. Terima kasih. Grojogan itu dulu saya mandi di kali. Ya memang kali Grojogan ini memang legend gitu. Dari mana aja, ya pokoknya sekecamatan Tambun orang tahu lah kali Grojogan ini. Saya tahun 90 dulu mandi Grojogan kecil gitu dulu. Wah dulu mah kita kalau mandi di Grojogan emang kenangannya banyak dah. Gitu. Pokoknya kalau misalnya kalau pulang kita sampai diomelin sama nenek-nenek. Pokoknya pulang mandi Grojogan pokoknya pada pusi aja pokoknya gitu. Wah pokoknya kenangannya banyak ini. Pokoknya rame ini sampai penuh kalau mandi Grojogan itu dulu. Kalinya enggak seperti ini, dulu mah bening. Bagus, dia ada kerucuk-kerucukannya gitu tuh. Kayak air terjun gitu. Dulu mah dalam, karena mah kurang pelawat gitu. Grojogan itu dulu waktu masih zaman SD, umur sekitar 8 tahun, itu setiap wilayah atau kampung pada mandi di daerah Kali Grojogan. Nah itu kalau udah mandi di Kali Grojogan itu hebat, bisa muter gitu. Dan itu airnya sangat bening sekali. Dan untuk kita minum juga nggak ada masalah sebetulnya kalau zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang air itu udah keruh, udah banyak limbah, lumpurnya juga udah banyak. Itu kalau menurut saya, waktu itu saya ingat masih kecil mandi, baju sama celana itu begitu kita naik, celana sama baju saya udah nggak ada, diumpetin sama teman-teman. Udah gitu kita kelanjang, tahu kelanjang? Kelanjang gitu. Nah itu. Iya, enak itu Grojogan, nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita tentang Kali Grojogan. Pada hari Sabtu, waktu pulang sekolah, gue sama teman-teman pasti mandi Kali Grojogan itu. Airnya bening, arusnya kencang. Keren dah pokoknya Kali Grojogan itu. Orang Setiadharma pasti tahu Kali Grojogan. Keren, mantap. Kesal deh nggak pernah merasakan deh mandi di Kali Grojogan. Pengalaman mandi Grojogan di kali kecil, tepatnya di daerah Jatibaru. Nah, waktu itu airnya bagus. Kalau lagi bagus, kalau lagi butak kayak butak. Pada waktu itu mandi rame-rame, ada seorang bawa yoyo itu yang nyala. Nah, tiba-tiba yoyonya kecebur.
udah tuh bocah pada nyari. Yang harinya dari pagi itu pagi-pagi amat sih, jam 9-an lah sampai siang. Kayak ketemu itu yoyo yang nyala tuh, dulu lagi viral itu. Sampai sekarang belum ketemu. Kalau mau cari silakan aja. Ya kira-kira itu aja sih pengalamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya waktu di Grojogan Jati Baru, waktu saya masih sekolah dasar atau sekolah madrasah. Oh betul, di situ dulu banyak anak-anak yang bermain di Grojogan. Ya, terutama untuk Desa Setia Dharma, anak-anak kecil termasuk saya, banyak di situ kawan-kawan saya juga yang bermain di Grojogan Jati Baru, sampai banyak anak-anak yang bergembira meramaikan kali Grojogan yang mana sekarang sudah berubah fungsi ya, karena sudah perkembangan zaman, sudah tidak ada lagi kita untuk lokasi bermain anak-anak di zaman sekarang. Mudah-mudahan adanya aspirasi ini nanti untuk kedepannya kita bisa punya untuk bermain anak-anak untuk Desa Setia Dharma. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dulu gue pernah ngaji di pesantren Raudatul Mutalimin. Gurunya dulu Pak Satiri, kalau nggak salah tuh, gue inget banget. Yang pasti gue asal pulang ngaji selalu gue mandi di kali itu tuh, Grojogan tuh, Jati Baru. Kesan-kesannya itu ada ada kayak lubang gitu, ngulek air itu. Makanya kalau setiap mandi nyemplung di situ